Coba lihat ke kelas kita dulu. Kita lihat ke kelas kita dulu. Terakhir kita pertemuan kemarin UTS ya kita ya. Ya, pertemuan kita UTS. Berarti sekarang setelah UTS dan dalam pertemuan ini memang sudah terkumpul ya terkait dengan presentasi dan juga tes ya, untuk ke kelas 2C1. Ya. Oke, kemudian apakah hari ini ada teman-teman yang presentasi? Ada ketua kelasnya di sini? Ini ada Aliyah Al-Musawa. Hadir, Ustaz. Hadir. Siapa ketua kelas ini, Aliyah? Eril, Ustaz. Ada Erilnya? Ada Eril? Sepertinya belum masuk, Ustaz. Oh, belum masuk ya? Iya, Ustaz. Ada ininya enggak selain Eril siapa? Sebentar, Ustaz. Ya, Eril belum masuk ya. Ada Eril di sini? Terus ada ini Silmi Novanti. Ada Silmi? Silmi Novanti ada? Muhammad Sofyan Sauri. Ada Muhammad Sofyan? Hadir, Pak. Kamu kelompok berapa, Sofyan? Saya kebetulan presentasi untuk pertemuan kali ini, Pak. Pertemuan hari ini. Temanya apa, Betul, Pak. Sofyan? Temanya apa hari ini? Ini, Pak, pendidik, peserta didik, dan kurikulum pendidikan Islam. Ya, pendidik dan peserta didik. Yang sekelompok dengan kamu siapa aja bisa disebutkan? Ada Zulfa, Dida, dan juga Arifin, Pak. Oke, Zulfa ada Zulfa? Ini untuk PPT-nya sedang disiapkan, Pak. Ya, oke, sedang disiapkan. Jadi kamu hari ini kita materi tentang pendidik dan peserta didik dalam Islam. Ada nggak di sini yang kesulitan untuk mengupload presentasi? Jadi teman-teman sekalian, sebagaimana sudah saya sampaikan, jadi perkuliahan kita itu setiap kali presentasi, teman-teman presentasi, ya silahkan secara mandiri nanti diupload pada link yang sudah saya siapkan. Nah, setelah itu terkait dengan termasuk juga di dalamnya adalah tugas UTS ya, membuat proposal sederhana untuk menyelesaikan problem-problem pendidikan yang ada di sekitar kita terkait dengan mata kuliah ini. Nah, kemudian nanti UAS-nya adalah jawaban. Saudara bisa mengedit sekaligus juga menjawab dari problem yang sudah Anda pahami dalam UTS itu, dan UAS-nya adalah jawaban dari masalah-masalah yang sudah dihadapi dan ditemukan dan diselesaikan dalam
pembelajaran berbasis mata kuliah pengantar ilmu pendidikan Islam. Jadi kecenderungan pembahasan kita adalah kualitatif ya, yang didasarkan atas pengamatan, didasarkan atas observasi, dan juga didasarkan atas wawancara. Disilahkan saudara diperkenankan ya untuk mengambil data, mengambil wawancara, mengambil observasi. Kalau memang memerlukan izin, itu izin bisa diterbitkan, dan izin itu dari dosen pengampu, jadi dari saya ya, terkait dengan tugas perkuliahan saudara-saudara saya. Oke, tadi ada Wahyu, ada Wahyudin, apa siapa tadi sebut? Ada Wahyudin? Sudah siap Muhammad Sofyan? Gimana Kak Zulfa? Sudah siap belum? Siap, Pak. Ya, siap. Silakan, siapa yang menjadi MC-nya? Bentar, Pak. Langsung saja nanti dipimpin, disiapkan untuk diskusi. Dan yang teman-teman yang lain ya, yang belum mengisi presensi atau kehadiran, itu silakan buka e-kampus dan klik hadir pada kehadiran. Ya, sambil menunggu presensi, sambil menunggu presentasi teman-teman sekalian, ya, kita lihat ke kampus ya, ini nanti silahkan untuk kehadiran. Ya. Isi kehadiran saat ini kita masih pertemuan, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang itu tanggal 4 bulan 6. Tanggal 14 kemarin kita tanggal merah ya, tanggal 21 Mei UTS kalau tidak salah, kemudian tanggal 4-nya hari ini, 4 Juni. Di sini sudah ada materi yang saya sampaikan tentang pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Gue tadi ada bagi layarnya, Ustaz. Ya, dan jangan lupa isi kehadiran. Ya, silakan presentasi dimulai saja. Ya, mana Zulfa, mana Zulfa? Ya, disilakan diatur. Sofyan tadi mana Sofyan? Ya, mohon maaf Bapak, sebentar PPT-nya belum bisa dibuka. Ya, yaudah kita tunggu dulu. Masih lama nggak nih, Zulfa? Ya, ini masih lama mungkin ya. Pas Sofyan gimana Sofyan? Sofyan Sauri, apakah masih lama prosesnya? Ini saya login WA di laptop saya dulu, Pak. Kebetulan tadi katanya Zulfa nggak bisa buka PPT-nya. Ya, jadi teman-teman semua, ini adalah pengalaman ya. Jadi hal-hal seperti ini nanti jangan sampai terulang kembali.
Jadi ketika kita perkuliahan secara online itu berbeda dengan secara offline. Kalau online itu sebenarnya juga saya mewajibkan on cam ya, biar kelihatan serius. Keduanya materi-materi yang sudah direncanakan itu dipastikan dan yakinkan sudah siap. Oke ya, sambil menunggu teman-teman presentasi, nanti coba kasih tahu kalau memang sudah siap untuk presentasi, ya, file-filenya sudah siap, silakan. Materi kita tentang pendidik ya, pendidik dan peserta didik dalam Islam. Sekali lagi saya sampaikan, nanti kalau sudah siap kabarin. Ya, ini hanya menjelang waktu terkait dengan materi pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Ya, ini adalah gambaran umumnya, di mana terkait dengan pendidik dan peserta didik. Logikanya adalah proses pembelajaran itu harus melibatkan dua unsur paling tidak ini. Unsur yang pertama adalah pendidik, unsur yang kedua adalah peserta didik. Keduanya melakukan sebuah interaksi yang mutualisme, interaksi yang saling bermanfaat. Seorang peserta didik harus mampu belajar dari seorang pendidik. Seorang pendidik yang disebut juga sebagai orang dewasa itu harus memiliki kemampuan untuk memberikan pembelajaran dan penjelasan-penjelasan terkait dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Jadi pendidik itu adalah mereka, kalau digambarkan dalam narasi ini, dalam teks ini, ya, pengemudi lah dia itu, yang memahami tentang rute, memahami tentang perjalanan, memahami tentang bagaimana membentuk adab. Ya, karena itu dalam pendidikan Islam, dalam literatur pendidikan Islam, maka pendidik itu lebih dikenal sebagai murabbi, muallim, muaddib. Apa itu murabbi? Dari kata tarbiyah. Orang yang mendidiknya disebut murabbi. Tetapi bukan hanya makna mendidik, tetapi di dalamnya ada makna bagaimana seseorang itu memiliki sifat-sifat ketuhanan yang mampu mendidik peserta didik dan mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dalam pembelajaran. Itu namanya murabbi. Ya. Kemudian yang kedua muallim. Muallim juga ya sama dengan istilah murabbi, tapi konotasinya kemudian berbeda. Murabbi lebih cenderung dalam konteks tarbiyah, ya, di mana di dalamnya ada hal mereka untuk mendidik peserta didik dengan hal-hal yang panjang berdasarkan proses-proses yang dilalui. Muallim itu adalah mereka yang mengajarkan aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, dan lain. Ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan muaddib itu adalah mereka yang bagaimana mengimplementasikan adab, muaddib, ya, adab, akhlak, moral, tata laku, dan lainnya dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Jadi pendidik diibaratkan sebagai pengemudi. Ya. Bagaimana peserta didik? Apakah peserta didik itu harus mampu mengembangkan kecerdasan yang dimiliki? Itu sangat tergantung pada murabbi
muallim, dan muaddi. Apakah peserta didik itu bisa berkembang? Itu sangat tergantung pada murabbi, muallim, dan muaddi. Apakah peserta didik itu mampu mengembangkan potensi yang sudah dimilikinya? Sekali lagi itu tergantung pada murabbi, muallim, dan muaddi. Apakah kemudian peserta didik itu mampu mengembangkan fitrahnya secara baik? Maka sekali lagi itu tergantung pada murabbi, muallim, dan muaddi. Apakah kemudian peserta didik itu mampu menjadi seorang khalifah yang baik di muka bumi? Sebagaimana firman Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan manusia untuk menjadi seorang khalifah. Apakah potensi-potensi khalifah itu bertumbuh, berkembang dengan baik dalam setiap diri manusia? Maka itu tergantung murabbi, muallim, muaddi. Nah, karena itu kita sering mendengar kalimat-kalimat laulal murabbi ma'arabtu rabbi, laulal muallim ma'arabtu rabbi, laulal muaddi ma'arabtu rabbi. Jadi seandainya hidup ini tanpa guru, tanpa muallim, tanpa orang yang mengajarkan akhlak, maka pasti kita tidak mampu mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, lanjut. Nanti coba gimana yang tadi yang presentasi? Sudah siap belum? Coba tadi mana? Sofyan mana Sofyan tadi? Zulfa mana? Iya Pak, sudah siap. Sudah siap. Ya silakan lanjutkan. Itu hanya di awal saja. Silakan presentasinya. Masuk dari awal. Ya silakan dilanjutkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berdiskusi kembali dengan mata kuliah pengantar ilmu pendidikan Islam. Mohon maaf atas kendala tadi. Perkenalkan, saya Siti Zulfa Aulia yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Tema yang akan kami sampaikan yaitu tentang pendidik, peserta didik, dan kurikulum pendidikan Islam. Kepada pemateri, kami persilahkan untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya silakan. Siapa nih? Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini menjelaskan tentang pendidik, peserta didik dan kurikulum pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Dida Maulida Putri. Saya sebagai presentasi. Nah, latar belakang dari ini yaitu pendidikan Islam adalah proses sistematis membentuk kepribadian berlandaskan Al-Quran As-Sunnah. Pendidik Islam merupakan proses sistematis dalam membentuk kepribadian muslim yang kafah, yang mencakup dimensi kognitif, efektif, dan
psikomotorik berlandaskan nilai-nilai transendental Al-Quran dan Sunnah. Nah, rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, hakikat dan kompetensi pendidik. Kedua, posisi dan adab peserta didik. Yang ketiga yaitu integrasi kurikulum di era modern. Pendidik dalam pendidikan Islam bukan sekedar mengajar, melainkan membimbing spiritual. Nah, dalam terminologi pendidik Islam yaitu pendidikan disebut sebagai istilah murabbi. Nah, di sini hakikatnya ada 2. Yang pertama, apa itu muadib? Muadib yaitu orang yang bertanggung jawab menanamkan adab ke dalam diri peserta didik agar ia menjadi manusia yang beradab. Secara umum, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensinya. Muadib juga, menurut istilah dari Naqib al-Atas, pendidik lebih tepat disebut bertanggung jawab menanamkan adab agar menjadi manusia beradab. Nah, itu menurut Naqil al-Atas. Adapun murabbi dan mursyid itu adalah pendidik sebagai pengasuh. Jadi mursyid itu pembimbing, ya. Bisa disebut juga seperti itu. Untuk membimbing spiritual dan teladan uswah bagi jiwa manusia. Jadi itu mungkin memperbaiki hati gitu. Sifat wajib pendidik. Nah, di sini ada sifat yaitu karena semata-mata karena Allah gitu. Nah, jadi harus ikhlas kalau jadi gitu. Yang kedua yaitu sabar, yaitu menghadapi keberagaman karakter. Misalkan karakter siswa ini mah seperti halnya susah gitu kan, yang ini bisa masuk cepat. Nah, kita harus tahu karakter anak-anak juga. Yang ketiga yaitu zuhud. Itu sama. Jadi kan sekedar kita tuh tujuannya untuk menyampaikan materi. Jangan gitu kan. Tapi harus semata-mata tadi karena Allah. Yang keempat yaitu waro. Nah, menjaga diri dari subhat agar memiliki wibawa spiritual. Yaitu wibawa dari dalam, dari hati. Nah, jadi hatinya yang harus dikelola dulu, berarti kan, biar wibawa spiritualnya masuk. Nah, sekarang selanjutnya peserta didik. Nah, peserta didik yaitu makhluk Allah yang memiliki fitrah mulia sejak lahir. Itu menurut hadis riwayat Muslim. Nah, poin kedua, individu yang sedang tumbuh secara fisik maupun fisikis untuk mencapai kedewasaan. Ketiganya, pendidik Islam mengakui furuk fardiyah atau perbedaan individual setiap murid. Selanjutnya, Sufyan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Kak Sufyan Sauri. Kepadanya kami persilakan. Ya, silakan Pak Sofyan Sauri.
mempersingkat waktu, mari kita lanjut. Ini masih membahas pilar kedua, yaitu peserta didik dan adaptif. Tapi kita poin ke B mungkin ya. Poin B yang menjelaskan ada peserta didik. Di sini ada 4 poin. Saya mengambil dari perspektif Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Mana kitab tersebut sering dikaji di pesantren-pesantren klasik biasanya. Yang pertama, pembersihan jiwa. Kedua, fokus akademik. Yang ketiga, tawadu. Dan yang keempat, ilmu. Ya, mana suaranya nih? Terus Halo Sofyan. suci itu hati kita. Karena kenapa? Suaranya tadi hilang. Lanjut. Jadi menurut perspektif Imam Al-Ghazali itu sebelum kita menuntut ilmu, kita harus mensucikan hati dulu. Karena apa? Ada sebuah keterangan al-ilmu nurun. Kita bisa mengambil sebuah arti bahwa ilmu itu cahaya, sedangkan hati juga jika kita ingin menerima ilmu itu harus bercahaya juga. Jadi harus bersih, sama-sama bersih. Jadi tidak boleh ada yang kotor antara hati dan ilmu tersebut. Yang poin yang kedua yaitu fokus akademik. Yang berarti mengurangi keterikatan pada urusan duniawi yang mengganggu belajar. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, yang mana Imam Al-Ghazali ini termasuk ulama tasawuf ya. Kita harus bahkan urusan dunia terganggu oleh pekerjaan ya. Sering seperti itu. Nah, itu satu saja harusnya. Kalau misalkan nggak bisa, kita merasa mampu, ya tidak apa-apa. Untuk poin yang ketiga itu tawadu. Tawadu itu rendah hati dari menghormati guru sebagai sumber cahaya ilmu. Jadi tawadu itu berbeda dengan rendah diri. Rendah diri itu biasanya kita korelasinya dengan sang pencipta biasanya. Yang keempat, adab di atas ilmu. Kami juga mengambil suatu pendapat bahwa al-adab fauqal ilmi. Setinggi apapun ilmu kita, bila kita tidak memiliki adab, maka itu seakan-akan menjudge kita, bisa menjudge kita seakan-akan kita itu bukan orang yang berilmu. Karena yang tadi kita itu tidak memiliki adab. Oke, untuk poin selanjutnya, nah ini kita masuk pilar ketiga adalah kurikulum atau yang biasa disebut dengan istilah manhaj atau yang biasa disebut dengan nilai, yang berarti jalan terang yang dilalui manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Dasar utamanya jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian dijabarkan lewat ijtihad para ulama. Nah, goal akhir atau tujuan dari kurikulum ini adalah mencetak insan kamil atau manusia paripurna, manusia yang sempurna, seperti itu. Nah, di era modern dan digital saat ini, kurikulum Islam harus maju tanpa adanya dikotomi atau pemisahan ilmu. Kita harus mengintegrasikan dua lini keilmuan, yaitu para santri seperti saya biasanya menyebutnya ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Yang mana ilmu nakliyah ini berbasis wahyu,
yang dikembalikan nantinya pada Al-Quran. Sedangkan ilmu akliyah ini ilmu rasional atau sains. Nah, ilmu akliyah ini termasuk pendidikan keterampilan vokasional sesuai dengan yang pernah disyaratkan oleh Ibnu Sina. Disyaratkan. Maaf. Nah, untuk yang terakhir, ini adalah integrasi sistem dan kesimpulannya ya. Sebagai kesimpulan, ketiga komponen ini sebenarnya adalah satu kesatuan sistem yang utuh. Kurikulum menjawab pertanyaan apa rancangan pembelajarannya, lalu pendidik menjawab bagaimana metode penyampaian dan keteladanannya. Peserta didik adalah siapa penerima manfaat dari proses tersebut. Nah, ketika pilar ini berjalan harmonis, maka hubungan ketiganya adalah bernilai sebagai ibadah kolektif menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan pendidikan Islam sangat bergantung pada kualitas pendidik yang mumpuni secara pedagogis dan spiritual. Dan kesiapan adab dari peserta didik pun serta kurikulum yang relevan tanpa mengesampingkan syariat. Mungkin ini Teh Julpa ke bawahin lagi. Nah, demikian pemaparan dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pembawa Baik. acara. Baik, terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan. Tuh ada yang angkat tangan tuh, Syifa Aulia. Syifa Aulia, silakan. Iya baik, terima kasih Kak atas waktunya. Mohon izin untuk bertanya, menurut pendapat kalian, kira-kira tuh seberapa penting, tadi kan udah jelasin kan ada yang namanya manhaj. Nah, kira-kira seberapa penting manhaj dalam kehidupan seseorang dan bagaimana kehidupan seseorang jika tidak memiliki arah atau pedoman yang benar. Dan satu lagi tadi juga dijelasin kan tentang murabbi. Nah, kalau misalnya seseorang nggak punya murabbi, nggak punya pegangan tuh, apa sih yang terjadi gitu? Udah itu aja Kak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak, Baik, terima kasih. untuk Kak Sipa, ulangi moderator untuk pertanyaan tadi Kak Sipa. Tadi pertanyaannya, Ya. Jelas nggak? Jelas nggak pertanyaannya? Belum Pak, mohon untuk diulangi. Jelas tadi pertanyaannya sudah jelas. Siapa yang mau menjawab? Mohon izin diulangin Pak pertanyaannya, mungkin masih kurang jelas ya. Jadi dari inti pertanyaannya adalah seberapa penting manhaj dalam kehidupan seseorang dan bagaimana kehidupan seseorang itu jika tidak memiliki arah atau pedoman yang benar, dan bagaimana seseorang jika tidak memiliki pegangan seperti murabbi gitu intinya. Terima kasih.
buat Kak Zulfa, apa udah jelas pertanyaannya? Mohon maaf Kak, ini suaranya feedback banget Kak. Ya, silakan coba tadi. Tadi pertanyaannya, seberapa penting manhaj dalam kehidupan seseorang dan bagaimana jika kehidupan seseorang tersebut tidak punya murabi arah yang murabi. Terus apa? Baik, gitu mungkin Teh Syifa. Iya benar, untuk yang murabi tadi kan dijelasin kan, ada yang namanya dalam pendidik tuh ada yang namanya murabi. Nah, seberapa penting tuh murabi buat kita dan kalau kita nggak punya murabi tuh gimana gitu dengan kehidupan kita gitu Kak. Terima kasih. Arif jangan nih. Gimana Kak? Assalamualaikum Kak. Izin menjawab untuk pertanyaan ke Syifa. Yang pertama itu seberapa penting manhaj. Kalau untuk seberapa penting, manhaj itu diibaratkan metode atau cara berpikir kita. Kalau diibaratkan untuk sebuah perjalanan itu sebagai GPS untuk mengarahkan arah jalan hidup kita. Nah, itu untuk seberapa penting manhaj. Dan yang kedua, tadi sepenting apa itu murabi? Murabi itu ibaratkan guru yang mengarahkan kita untuk sebuah jalan kehidupan, dan yang mengarahkan atau yang membimbing kita untuk menjalani hidup itu. Nah, jadi murabi itu dan manhaj itu hampir tidak beda sebagai pembimbing atau arah jalan hidup kita. Begitu untuk pertanyaannya, apakah dapat dimengerti Teh Syifa? Oh iya Kak, berarti kalau manhaj itu seperti GPS ya, yang menunjukkan arah tujuan kehidupan kita. Nah, kalau misalnya GPS-nya udah ada, apakah seseorang masih tetap membutuhkan murabi atau cukup hanya ngikutin GPS itu sendiri? Izin menambahkan, kalau kita tadi ya sudah mempunyai GPS gitu kan, lalu kita berarti nggak punya guru gitu kan bahasanya mah. Sebenarnya kita harus punya guru. Nggak cukup pakai GPS aja gitu kan. Karena ada GPS juga perlu penuturan, perlu dibimbing juga. Takutnya ada jalan yang belok. Kita nggak tahu kalau udah belok mentok lagi ya, salah gitu GPS-nya. Kan harus ada yang untuk menanyakan gitu kan. Nah, menanyakan itu teh harus kepada guru gitu kan. Kalau dalam pelajaran, mungkin seperti itu Kak, bisa dimengerti? Iya, bisa dimengerti Kak. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Kayak yang lain mungkin ada yang mau menjawab atau ada yang mau menambahkan. Ini menarik nih. Ada manhaj, ada murabi dan lainnya. Silakan. Ada lagi yang mau menjawab? Fadlan ada nggak? Ini siapa? Fadilah ada Fadilah? Ada Pak. Kamu mau jawab nggak? Oh, Ya, enggak jawab. Pak. Kok ketawa? Ya, enggak Pak, maksudnya Kamu lagi ngapain? enggak lagi ngomong-ngapain, lagi merhatiin Pak. Tuh, lagi perhatiin, apalagi Lagi sedang menyimak. luar biasa. Oke ya, teman-teman sekalian, tadi ada beberapa pertanyaan yang menarik terkait bagaimana
tema kita pada saat ini tentang pendidik, peserta didik, dan kurikulum. Nah, yang pertama tadi bertanya tentang manhaj. Manhaj itu ya bisa kita terjemahkan sebagai jalan terang atau juga metode atau juga cara. Nah, ada kemudian kita bisa menemukan istilah manhaj dan istilah majhab. Ini ada dua istilah yang berbeda. Ya, kalau majhab itu lebih pada produk dari ijtihad. Karena itu mazhab itu ada beberapa mazhab yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan manhaj, itu bisa kita terjemahkan juga dengan kurikulum sebenarnya. Nah, artinya ketika kita berbicara kurikulum, maka manhaj itu adalah rambu. Kalau tadi saudara mengistilahkan dengan GPS. Ya, GPS. Tapi kemudian saya lebih cenderung menerjemahkan rambu. Rambu apa? Karena manhaj itu biasanya berisi ketentuan-ketentuan, berisi cara-cara, berisi aturan-aturan bagaimana untuk mencapai tujuan. Apakah bisa tersesat? Ya bisa saja kalau tidak dipahami secara baik. Maka manhaj itu, jalan terang itu harus benar-benar tersambung. Sambung kepada siapa? Ya, kalau dalam ilmu keagamaan harus memiliki silsilah yang jelas. Ya, kalau kita mendapatkan hadis, harus hadisnya yang jelas. Mendapatkan penafsiran dari ayat Quran, harus ditafsirkan oleh orang-orang yang berilmu, bukan ditafsirkan dengan hanya mengandalkan hawa nafsu. Nah, kemudian tadi juga ada istilah murabbi. Apa itu murabbi? Murabbi itu adalah bagian dari istilah tarbiyah itu. Ada tarbiyah, ada murabbi, ya. Kemudian tarbiyah itu orang yang melakukan mereka itu murabbi. Kalau ta'lim, muallim. Kalau adab, muaddib. Tadi kan sudah jelaskan. Nah, bagaimana kemudian untuk murabbi itu? Apa sifat-sifat murabbi? Ya, dalam konteks pendidikan Islam, kita bisa memahami bahwa ajaran Islam itu bukan hanya berorientasi pada dunia saja, bukan orientasi pada materi saja, tapi berorientasi pada dua hal di dunia dan akhirat. Orientasinya, pandangannya jauh ke depan. Karena itu tadi kan sudah dijelaskan tuh dalam slide presentasi syarat-syarat dari seorang murabbi. Nah, syarat-syarat itu bukan hanya sekedar teks saja, tapi bagaimana terimplementasikan dalam keseharian proses ketika dia menjadi seorang murabbi. Jadi dalam Islam itu, ya, dalam pendidikan Islam itu seorang murabbi bukan sekedar mengajar, bukan hanya mengajarkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi di dalamnya ada makna membimbing, membentuk karakter, mengarahkan perilaku anak, dan lainnya. Kemudian di dalamnya ada makna pembinaan jiwa spiritual. Apa itu? Yaitu karena tugas utamanya adalah menyentuh hati dan spiritualitas. Maka seorang murabbi harus masuk pada dimensi itu, dimensi spiritual dan dimensi hati. Ya. Kemudian apalagi seorang murabbi harus menjadi seorang teladan. Nah, ini pentingnya dalam pendidikan Islam. Jadi tidak hampa nilai ketika anak-anak itu, ketika peserta didik itu
bertanya tentang gurunya, maka gurunya itu adalah sosok yang betul-betul diidolakan. Nah, itu ya terkait dengan pertanyaan tadi. Ya, kalau manhaj itu bisa tersesat nggak orang kalau pegang manhaj? Ya, tergantung manhajnya, jalannya. Kalau jalannya baik, mu'tabarah, ya, sesuai dengan petunjuk wahyu, sesuai dengan para ulama, ya, dan sampai kepada Rasulullah, manhaj itu menjadi baik. Tetapi ketika munqati, terputus, tidak sampai ya kepada Rasulullah, ya itu akan menjadi celaka. Nah, karena itu manhaj atau jalan itu harus betul-betul dibuat oleh orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan untuk mewujudkan sebagaimana tadi disebutkan itu al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Karena manusia yang sempurna itu bagian dari tujuan dari manhaj atau kurikulum pendidikan Islam. Nah, itu tambahannya terkait dengan pertanyaan. Ada lagi yang disampaikan lagi nggak? Pertanyaannya dari yang lain, silakan. Ada? Nah, tadi moderatornya siapa tadi? Pak. Ya, coba Baik, lanjutkan ada aja. yang mau ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, berarti dianggap sudah cukup, sudah memahami. Dan apakah presentasi materi yang tadi sudah disampaikan kepada teman-teman anggota kelas ini? Sudah, Pak. Sudah. Sudah tersampaikan. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah sampaikan, nanti tinggal tolong materi itu dipelajari, dipahami secara baik. Ya. Nah, saya melanjutkan tadi, berarti diskusi dianggap sudah selesai ya. Nah, ini saya ingin spektrum pendidikan dalam Islam. Ini saya ingin menyampaikan ini ya, ada spektrum. Apa itu spektrum? Cahaya. Biasanya spektrum lebih cenderung diidentikan dengan cahaya. Ya. Dalam konteks dalam pendidikan Islam itu ada yang disebut dengan pendidik yang utama. Al-murabbi, al-muallim, al-muaddib. Yang utama itu adalah pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki. Ya, ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Udah. Coba di mute ini jadi keganggu teman-teman yang lain. Ya. Jadi tolong nanti dipelajari ini ya. Dipelajari slide-slide ini pendidik utama. Ya, pendidik utama sini disebut dengan al-murabbi, al-muallim, al-muaddib, al-ula yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah itu contohnya. Kita ketika digambarkan bagaimana sih sikap terbaik seseorang, maka kita sebagai umat Islam itu pasti melihat mencontohnya kepada Rasulullah SAW. Karena itu akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Terjemahnya Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Prototipe pendidik yang sempurna dan teladan mutlak adalah Rasulullah SAW disebut dengan suatu hasanah. Jadi pendidikan Islam itu ada contohnya. Siapa? Rasulullah SAW. Maka penting bagi kita untuk mempelajari tentang sejarah, sirah, dan lainnya dengan tujuan utama tujuan utama adalah agar bagaimana mengenal dan memahami Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tadi di awal disebutkan bahwa yang disebut dengan tujuan utama dari pendidikan Islam itu adalah al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Siapa itu manusia yang sempurna? Ya Rasulullah SAW. Ini tujuan utamanya. Terus yang ketiga, urutan ketiga itu adalah keluarga atau orang tua. Karena itu disebut juga dengan al-um.
madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik utama. Sebelum dididik oleh yang lain, maka pendidikan dilakukan oleh orang tua. Ya sebenarnya tanggung jawab utama pendidikan itu adalah orang tua. Ya, karena mungkin tidak mampu, harus berbagi, maka disitulah peran seorang guru, seorang dosen untuk mampu mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua itu. Ya, karena itu pada masa lalu sebelum adanya lembaga-lembaga formal seperti madrasah, orang tua itu menitipkan anaknya ke seorang guru yang dianggap muktabarah, yang dianggap memiliki sanad yang jelas, yang dianggap memiliki pemahaman yang baik untuk mengajarkan kepada anaknya. Maka dalam konteks sejarah kita bisa mengenal ulama-ulama kita yang bisa hafal Quran usia 7 tahun, hafal kitab Al-Muwatta ya yang begitu tebal dalam usia 10 tahun. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Karena pada saat itu orang tua menitipkan biasanya pada guru-guru yang dianggap mampu mewujudkan bakat dan cita-cita dari anaknya. Dalam sejarah Islam itu luar biasa. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, ya, yang sudah ditaklukkan 700 tahun ya lebih berada dalam kekuasaan asing. Nah, itu bisa dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Siapa dia itu? Kita bisa lihat dalam sejarahnya. Panglima yang usianya seusia SMA sekarang itu. Dia sudah mampu memimpin dan mampu menguasai dan mampu menaklukkan kota Konstantinopel dengan damai. Ya. Itu karena memang prosesnya bukan seperti sekarang. Sekarang usia 6 tahun harus masuk SD. Kemudian 12 tahun masuk SMA, SMP dan seterusnya. Jadi proses pertumbuhannya cukup lamban. Padahal juga dalam proses pendidikan Islam itu tidak seperti itu. Artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dan ini harus terfasilitasi. Nah, sementara kita sekarang belum terfasilitasi dengan baik. Nah kemudian pendidikan-pendidikan dalam urutan keempat itu guru, ya, dan guru itu tadi dalam pendidikan Islam bukan sembarangan, orang-orang terpilih. Karena guru itu orang terpilih, maka dalam sejarah Islam guru itu mendapat penghargaan yang tinggi. Bukan hanya penghargaan di masyarakat, tapi juga penghargaan terkait dengan nilai yang diterima. Ya. Maka negara-negara yang maju itu negara yang utamanya adalah memperhatikan kesejahteraan guru. Selama guru tidak diperhatikan dengan baik, selama itu pula negara itu menurut saya tidak akan maju. Contoh di Indonesia ini kan, guru tidak dihargai secara baik ya, walaupun dalam berproses itu, maka selama itu pun tidak ada pengakuan yang baik terhadap masyarakat Indonesia. Nah kemudian yang kelima itu adalah masyarakat. Yang masyarakat itu juga adalah sebuah pendidikan non formal ya, yang dimana ketika kita sudah belajar itu kembali ke masyarakat. Jadi proses inilah yang kemudian dalam spektrum pendidikan Islam antara pendidik, peserta didik itu terlibat sesuatu yang sangat panjang. Karena dalam Islam itu pendidikan bisa dilangsungkan tidak menyesuaikan dengan usia seorang, tapi pendidikan sepanjang hayat ya, sepanjang manusia itu ada. Nah, itu ya terkait dengan materi yang kita diskusikan pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dan saudara silahkan masuk ke e-kampus. Ya, masuk ke e-kampus, silahkan isi kehadiran. Bagi yang tidak bisa masuk e-kampus karena satu dan lain hal, koordinasikan dengan admin di kampus. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.